Kemudian perintahan kurban ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Hukum kurban ini pertama, hukum kurban ada dua pendapat. Kurban ada dua pendapat. Satu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Dua adalah wajib. Menurut Imam Hanafi. Nah sekarang siapa diwajibkan itu? Nah kalau menurut Imam Syafi'i ini wajibnya atau sunnahnya sunnah muakkad. Jadi kalau ketika sudah datang waktu kurban rupanya tanggal 10, 11, 12 dan 13 ini ya kalau ada kelebihan boleh berkorban ya, artinya sunnah muakkad berkorban. Kalau menurut Imam Hanafi, jadi wajib berkorban, wajib Imam Hanafi. Jadi menurut Imam Hanafi, ada ya, ini. Menurut Imam Hanafi, apabila ketika hari raya Idul Adha punya kelebihan, harta sebanyak emas 1 nisab emas. Jadi menurut Imam Hanafi apabila ketika hari raya Adha, hari raya ketika Idul Adha, ketika Idul Adha Idul Adha punya kelebihan harta sebanyak emas 1 nisab, atau 90
6 gram wajib kurban. Nah ya, ini kalau menurut Imam Hanafi. Jadi apabila ketika Idul Adha punya kelebihan harta sebanyak emas 1 nisab atau 90 gram wajib kurban. Namun kalau Imam Syafi'i tidak, tetap sunah muakkad. Nah, ya, sunah muakkad. Nah, kita tinggal apa? Tinggal ikut siapa? Imam Hanafi boleh, Imam Syafi'i boleh. Syariat kurban didasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surah Al-Kautsar, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi pengertian korban kita sudah apa namanya, sudah paham, yaitu apa? Yaitu menyembelih binatang ternak, ya, menyembelih binatang ternak dengan syarat tertentu, pada waktu tertentu, dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyembelihan binatang ternak yang memiliki syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah sudah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalilnya adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, di sini hukum korban ada 2 macam. Menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Artinya ketika pada bulan atau pada waktu Idul Adha ada kelebihan emas 96 gram, ini sunnah muakkad kurban. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, ketika Idul Adha punya kelebihan harta sebanyak emas 1 nisab atau 90 gram, maka wajib kurban. Ini menurut Imam Hanafi. Nah, maka di sini ada, kalau menurut yang sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, qala Rasulullah SAW, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin bikum. Artinya diwajibkan padaku kurban dan tidak wajib atas kamu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i berdasarkan kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin bikum. Nah, sekarang ini kalau menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudhi fala yakrubanna musallan, yang artinya barang siapa yang memiliki kemampuan
tapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat. Nah, hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ini artinya wajadah saatan ini apa? Memiliki kemampuan, kejembaran nek cara Jawa. Sapa wonge kok duweni kejembaran nalikane Idul Adha, nah, maka hendaknya dan dia tidak melaksanakan kurban, maka janganlah kalian mendekat pada masjid ini. Nah, ini dibuat dasar bahwa walam yudhoki fala yakrubanna musolana ini, barang siapa yang tidak berkorban ketika punya kejembaran atau punya apa namanya itu waktu senang atau gemah ripah tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat, jadi takut karena ada kemampuan. Ini yang apa namanya itu wajib. Sudah, lanjut. Sekarang secara singkat perintah berkorban. Ini secara singkat. Jadi pada waktu Nabi Ibrahim itu belum punya anak, beliau senantiasa tiap harinya itu tidak kurang menyembelih 100 ekor lembu dan unta dan kambing. Bahkan lebih daripada 100 ekor unta dan kambing, tak berapa pokoknya tiap-tiap hari. Dan Nabi Ibrahim senantiasa mengajak umatnya untuk makan bersama. Nabi Ibrahim memang dia adalah apa namanya itu, dia sayang pada hartanya untuk dibuat sedekah pada orang-orang yang berkekurangan, atau bukan tidak mau tapi berkekurangan. Jadi dia panggil umatnya, diajak bersama untuk makan. Nah, malaikat ngomong, ya itu betul Nabi Ibrahim. Nah, senang dia, tidak sayang dia, tidak jelas dia, senantiasa memberikan kesenangan kepada anak dan cucu. Nah, jadi selanjutnya ya, karena malaikat tadi itu ngomong apa Nabi Ibrahim memang dia tidak sayang hartanya. Coba kalau lainnya kan sayang. Ya nanti kalau saya punya anak laki-laki pun saya buat korban. Nah, gitu. Jadi perkataan itu telah terucap oleh Nabi Ibrahim. Jadi sebelum punya anak, jadi kalau saya punya anak pun nanti anak saya pun saya korbankan. Kalau anak saya laki-laki nanti pun saya korban. Lah makanya ketika anak itu menjelang balik, idza balagha ma'usaiya, falamma balagha ma'usaiya qala ya bunayya inni ara fil manami ani azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-matu maru tatajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya Nabi Bapak maka ketika anak itu sampai pada umur dari sudah balik, Nabi Ibrahim ini memeringatkan, ngelingake, memberi ngemutake, ya, mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dulu ketika dia belum punya anak itu senantiasa memotong ternak, nah, baik unta maupun kambing itu lebih daripada satu tiap harinya untuk dibuat makan bersama-sama umat. Nah, kemudian malaikat melihat, nah itu apa Ibrahim? Dia korbankan barang yang tidak disenangi.
Kemudian dia mendengar dan dia jawab, kalau nanti saya punya anak laki-laki pun saya kurban. Ketika anak itu sudah menginjak waktunya dewasa dalam umur saya, maka olah berkatalah Ibrahim, ya ya buna, ya bunaya, inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara qala ya abadi al-matu maru tatuni insyaallah. Berkatalah Ibrahim, ya bunaya, he anak laki-lakiku, ini ara fil manami, semalaman aku bermimpi. Jadi sungguhnya malaman aku bermimpi. Cara kene iki mau wae anakku sungguhnya aku bermimpi ngono tok. Jadi semalam dek gila. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Panggil malihat, lihatlah bagaimana pendapatmu. Anakku, aku udah pengen ngimpi, kowe iku tak sembelih. Iya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat. Seraya Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan itu termasuk orang yang bersabar. Jadi ketika anak itu sudah balik, Nabi Ibrahim diperingatkan oleh Allah, Ibrahim, kowe saiki ini belian anakmu itu, kowe lali karo apa sing mbok ngomongke dhisik nalikane iki duwe anak. Oh nggih Gusti. Nggih. Jadi ketika kita ini punya suatu keinginan atau sebuah azan, keinginan, yang mana keinginan itu adalah perkara yang penting, maka harus diingat-ingat dan kalau perlu ditulis jangan sampai terlupa. Nah ini untuk diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anaknya ketika dia balik, dia sanggup, maka Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia dulu pernah berjanji akan mengorbankan. Jadi betul Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya. Setelah mimpi tersebut disampaikan pada Nabi Ismail, sungguh luar biasa. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam setelah mendengar cerita ini berlangsung meminta ayahnya untuk melaksanakan mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Jadi riwayatnya itu Nabi Ibrahim melaksanakan korban ini adalah atas kemaunya Nabi Ibrahim sendiri ketika dia belum punya anak, senantiasa berkorban memotong beberapa ternak, kambing dan unta untuk dimakan bersama-sama dengan umatnya, diundang masjid jamaah. Dan setelah anaknya sudah balik, maka anak tersebut dikasih tahu bahwasanya dia mendapatkan mimpi untuk memotong Nabi Ismail.
Dan ingin disampaikan untuk menjawab, wahai ayahku, dan kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku, aku termasuk orang yang bersabar. Insya Allah dengan ini terhadap kula niki termasuk priyatun ingkang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim dikasih tahu betul-betul dia ini apa? Memerintahkan pada ayahnya untuk mengerjakan perintah Allah. Beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi orang yang sabar dalam menjalani itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail AS pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah perintah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan apa? Binatang. Makanya di hadis jadi perintahan korban ini adalah setelah Nabi Ibrahim melaksanakannya, maka diperingati diajarkan pada Nabi Muhammad alaihissalam, pada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Kalau Nabi Muhammad untuk korban adalah wajib, tapi umatnya ini adalah sunnah. Sekarang waktu penyembelihan binatang kurban. Ya. Waktu penyembelihan binatang kurban atau waktu pelaksanaan kurban. Kurban ini bisa terlaksana atau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila pelaksanaan kurban itu sesuai dengan anjuran daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terusnya cerita tadi itu, walama aslama wa talul jabin baina zainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin inna hadzalah wal bala'u mubin. Ini surat apa namanya itu, Sofat. Artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan ini itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ya. Menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu man dabaha qabla sholati fa innama dabaha li nafsihi wa man dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina. Jadi berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail, penyembelihan binatang korban ini menjadi syariat yang diperintahkan agama Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ada ya? Yaitu tepatnya setelah sholat Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi hari terakhir pada hari tasyrik. Dengan demikian pelaksanaan kurban berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 11,
10, 11, 12 dan 13. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyembelihan binatang kurban ini yang utama adalah pada siang hari. Menyembelih kurban pada malam hari hukumnya makruh karena dikhawatirkan penyembelihannya kurang sempurna dan kesulitan dalam membagikan daging hewan kurban. Tempat penyembelihan kurban diutamakan di dekat tempat sholat Idul Adha, misalnya lapangan atau masjid. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah berbuat demikian, tetapi itu tidak wajib karena Rasulullah SAW juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di malam hari, yaitu pejagalan atau rumah pemotongan hewan. Rumah penyembelihan di kurban di manhar atau penjagalan atau rumah pemotongan. Nah, sekarang tujuan kurban. Tujuan kurban adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat yang banyak kepada umat manusia. Jika kita menghitung rahmat Allah yang sudah kita terima mulai dari roh ditiupkan ke dalam jasad waktu berada dalam rahim, niscaya kita tidak dapat untuk menulisnya. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah kita terima, jadi tidak ada salahnya sebagai bentuk rasa syukur kita dianjurkan untuk. Sekarang ketentuan kurban. Jenis dan syarat hewan yang untuk kurban ini, yaitu binatang yang sah untuk kurban adalah binatang ternak yang halal dimakan dan dipelihara. Binatang tersebut meliputi 5 macam, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Adapun syarat-syarat binatang tersebut antara lain sehat, tidak berpenyakit, tidak cacat, seperti pinjang, sangat kurus, terpotong telingannya, dan terpotong ekor. Nah, di sini bagaimana sabda Rasulullah? Arba'un la tujzi'u fil adho'i al-awra'ul bainu awra'uha wal maridatul bainu maradhuha wal arja'ul bainu tolquha wal kasiratul lati latanki rawahu Majah. Artinya 4 macam binatang yang tidak sah untuk dijadikan korban, yaitu yang rusak matanya, yang sakit jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, dan yang kurus tidak lemah. Jadi buta juga tidak boleh, matanya berarti buta. Kemudian sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya, yang kurus jelas. Ya, jadi berikut ini 1 domba atau bebas berumur 1 tahun atau telah berganti giginya, 2 kambing yang berumur 2 tahun lebih, ini kalau kambing Jawa atau Madun, 3 sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih, 4 kalinya unta yang berumur 5 tahun lebih. Bagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Jabir, la tadbahu illa musinnatan illa ayyaqra alaikum fal tadbahu jazatan. Dari sahabat Jabir bersabda, janganlah kamu menyembelih untuk korban melainkan yang musnah atau telah berhenti gigi, kecuali jika tukar didapat maka boleh jazah, yaitu berumur 1 tahun lebih dari kambing diri bebas atau domba. Domba.
Sekarang syaratnya orang yang berkorban. Orang yang berkorban melaksanakan atau menghibur korban. Orang yang melakukan korban ini, satu orang yang melaksanakan korban adalah orang Islam ketika akil balik dapat menyediakan hewan korbannya tanpa berkorban. Sudah pernah baca apa? Jika menyembelih korban, baca selawat, malah dan sebagainya. Billahi wallahu akbar, Allahumma hadiika wa ilaika fatqabbal. Sekarang jumlah hewan yang dikorbankan. Gunakan bagi orang yang berkorban makan sedikit dari daging korbannya maksimal sepertiga. Sedangkan sebagian saya disediakan pada orang-orang yang terutama kepada miskin itu untuk orang yang berkorban karena nazar dilarang baginya makan daging. Jadi sekarang pelaksanaan korban boleh dilakukan secara perorangan atau kelompok. Adapun ketentuan hewan yang dikorbankan dan orang yang berkorban adalah sebagai berikut: seekor kerbau dapat untuk korban satu orang atau atas nama kelompok, jadi 7 orang. Seekor sapi dapat untuk satu orang atau kelompok. Begitu juga seekor kambing dapat untuk satu orang. Seekor unta dapat untuk satu orang atau 7. Jadi selain hal-hal yang berdisyarat Anda atas disunatkan dalam kurban terdapat larangan-larangan di antaranya. Ya, bagian apapun dari kurban tidak boleh dijual. Jadi yang orang berkurban tidak boleh menjual dagingnya. Ya. Nah, tidak boleh dijual orang yang berkorban atau panitia penyelenggara. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya janganlah kamu jual daging benda haji dan daging korban, maka dan sedekahkanlah, makan dan janganlah dagingnya itu, ambillah dan jangan. Kemudian orang yang berkorban karena suatu nazar tidak boleh makan dan tidak boleh menjual sekalipun boleh. Nah, orang yang berkorban karena suatu nazar tidak boleh makan dan tidak boleh menjual sekalipun kulitnya. Selanjutnya korban yang kita berikan harus suatu yang baik. Hal ini karena korban dengan suatu yang tidak baik tidak akan diterima oleh Allah. Suatu yang baik menurut Islam adalah cara pemulainya baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Baik wujud bendanya, baik cara penggunaan. Beda tujuan. Sekarang pemanfaatan daging korban. Ya, nanti kamu baca sendiri ini. Sesudah hewan disembelih, sebaiknya penanganan hewan korban atau pengelitan dan pemotongan baru dilakukan setelah hewan diyakini mati. Hukumnya makruh menguliti hewan sebelum nafasnya habis dan aliran darahnya terhenti. Dan dari segi fakta, hewan yang sudah disembelih tapi belum mati, otot-ototnya sedang berkontraksi karena stres. Jika dalam kondisi semakin demikian, dilakukan pengulitan dan pemotongan dagingnya akan olot alias tidak empuk. Adapun hewan yang sudah mati, ototnya akan mengalami relaksasi sehingga dagingnya akan. Setelah penanganan hewan korban selesai, maka disunahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daging korban dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dan menghadiahkan kepada orang-orang karib kerabat, orang-orang yang berkorban memakan bagian dari hal itu dinyatakan dalam firman Allah, yajadu manafi'a lahum wa yadhkurullahi fi ayyam ma'lumat ala ma min bainatil am wa kullu minha al fakir, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka
mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara. Dan kamu pelajari sendiri fungsi dan sasaran kurban. Insyaallah kita teruskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kurban. Nah, ini saya kasih tugas yang kemarin walaupun belum kamu kerjakan, tapi saya kasih lagi. Uji diri, tugas individu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan baik dan benar. 1. Jelaskan bentuk kurban yang dilakukan Qabil dan Habil. Kapan awal mula disyariatkannya ibadah kurban? Apa saja hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban? Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi shahihul kurban. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail AS? Nah, kamu manfaat kurban atau hikmah kurban, insya Allah itu yang akan datang kita jelaskan. Dan juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti kita mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.